Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah umum berdaring berirama Unmul seri keempat, belajar daring bersama di program studi pendidikan kimia FKIP Universitas Mula Warman. Perahu tambangan balarut banyu membawa orang bersinggah-singgah di jembatan dari hulu sungai Mahakam, tambangan bawah asal bumi. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa dalam berdaring berirama Unmul seri keempat yang dilaksanakan oleh program studi S1 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Mula Warman. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Hadi MSI. Yang saya hormati Bapak Heri Ramadan selaku pembicara pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan FKIP Universitas Mula Warman, dan tentunya yang berbahagia para peserta berdaring berirama Unmul series keempat. Dan saya Sukemi selaku MC acara hari ini membuka acara ini, mengajak para peserta untuk membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sungai Mahakam, gada heran balarut di sungai Mahakam. Ya, seperti yang sudah ada di layar screen para peserta, bahwa acara ini adalah berdaring berirama Unmul seri keempat dengan mengangkat tema potensi madu klulut sebagai peluang usaha. Namun sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib, di mana nama akun Zoom peserta harus sama dengan nama saat pendaftaran. Peserta wajib mematikan pelantang suara selama pemaparan materi berlangsung. Pertanyaan dari peserta ditulis di kolom pesan dengan cara ketik nama, underscore institusi, dan dilanjutkan dengan pertanyaan. Peserta wajib hadir dari awal hingga akhir acara dan mengisi daftar evaluasi dan kehadiran. Sertifikat elektronik diberikan paling lambat H+7 kepada peserta yang hadir secara penuh, telah mengisi daftar evaluasi dan kehadiran, dan telah melakukan pembayaran donasi. Tautan daftar hadir dibagikan melalui kolom pesan pada akhir acara. Perahu tambangan balarut banyu membawa orang bersinggah-singgah. Baik, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Hadi MSI selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Unmul. Kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Hadi dipersilahkan. Larut sini gada heran larut di sungai Mahakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami
hormati Ibu Farah Erika selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia. Yang kami hormati seluruh dosen di bawah Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia. Dan yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Heri Ramadan. Ya, selamat datang di acara Berdaring Berirama Unggul yang keempat ini. Ya, kami ucapkan terima kasih sekali di mana berkenan untuk berbagi ilmu ya di acara ini. Saya selaku ketua jurusan ya sangat mendukung sekali ya, sangat appreciate sekali terhadap acara forum ilmiah seperti ini. Ya, terutama ini apalagi kelihatannya dari segi materinya adalah berkaitan dengan entrepreneur ya, entrepreneur dengan memanfaatkan salah satunya adalah potensi Kalimantan Timur, madu kelulut ya. Semoga aja nanti mahasiswa bisa mengambil hibroh ilmunya lah ya, dalam artian apa ya, bahwa sebenarnya peluang usaha setelah kita lulus sarjana itu masih banyak ya. Jangan sampai di kepala mahasiswa yang di mindsetnya itu harus PNS gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin di dalam Islam pernah dalam artian andaikan ada 10 pintu surga, PNS itu hanya salah satunya. Bukan pintu surga, ada 9 pintu rezeki gitu ya. Itu satu pintunya hanya PNS, tapi yang 9 pintu itu masih lebih banyak. Nah, inilah yang mungkin mahasiswa nanti ya, terutama mahasiswa yang ikut di acara ini itu bisa dalam artian mencontoh lah, nanti berguru sama Pak Heri ya, bagaimana mulai dalam artian memulai usaha ya, sehingga bisa sukses seperti sekarang ini ya. Mungkin perkenalkan Pak Heri. Pak Heri dari usaha Lempake ya Pak Heri ya? Ya betul. Halo, Pak. Pernah mengurus sertifikat halal ya Pak Heri ya? Di Lempake. Iya Pak. Pernah mengurus sertifikat 2 tahun halal? Sekali atau 3 tahun sekali. Oh iya, kebetulan saya kan di LP POM UI ya, salah satu auditor di LP POM UI ya. Semoga aja nanti juga ditularkan Pak Heri, terutama bagaimana anak-anak kalau misalnya mahasiswa berwirausaha, terutama jangan juga supaya berkah ya, jangan juga melupakan bahwa usaha kita harus halal, apa yang kita jual harus halal, caranya juga harus halal gitu kan. Nah, itu yang nanti semoga aja mahasiswa bisa mengambil ilmunya ke sana, bagaimana mencontoh kesuksesan Pak Heri merintis usaha ya, mengenai berwirausaha lah, entrepreneur gitu. Karena apa? Sekali lagi saya selaku ketua jurusan selalu mendorong, karena apa, salah satu indikator akreditasi di program studi itu adalah salah satunya adalah berapa jumlah mahasiswa yang sudah bisa berwirausaha, baik masih mahasiswa aktif maupun setelah dia lulus. Itu yang dalam artian salah satu indikator yang harus diperjuangkan prodi, supaya akreditasi prodi itu bisa meningkat gitu. Makanya saya sangat berterima kasih sekali terhadap panitia yang telah menggagas acara ini, di mana acara ini adalah sumbangsih ke depannya dalam waktu dekat atau dalam waktu yang akan datang bisa melahirkan, terutama adalah mahasiswa program studi kimia, itu bisa memunculkan entrepreneurship muda yang ibaratnya yang berhasil, yang tangguh menghadapi zaman gitu ya, apalagi ini masa Covid, di mana kita semua dituntut inovatif. Bagaimana kita berkreasi supaya ekonomi tetap settle gitu. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar ya. Saya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, koordinator prodi, dan juga narasumber Pak Heri Ramadan khususnya. Ya, semoga aja dan seluruh peserta yang kami banggakan, semoga aja bisa mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim,
Acara berdaring berirama Unmul yang keempat saya nyatakan dibuka. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu dosen dan mahasiswa peserta berdaring berirama Unmul series keempat. Demikian tadi sambutan dan pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Hadi selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Mula Warman. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Hadi sudah meluangkan waktunya untuk membuka acara pada hari ini. Kita ketahui beliau saat ini juga dalam perjalanan menuju rumah ya. Dan saat ini juga telah bergabung yang saya hormati Ibu Dr. Farah Erika SSI MSI selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Mula Warman. Baik, mumpung kita masih fresh, kita pengambilan gambar dulu sebagai bukti dokumentasi kegiatan kita. Untuk itu saya persilahkan Aldi untuk memandu pengambilan gambar. Oke, baik, kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Ya, baik, untuk slide pertama dari Bapak Sukemi, Pak Heri, Bu Farah, dan selanjutnya yang terakhir sampai yang terakhir digetin Rosi. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, baik, saya mulai. 1, 2, 3. Oke, baik, untuk slide selanjutnya dimulai dari Yusliana Nur, Adinda Putri, Gina Kurnia, sampai Dini Novita. Dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, baik, 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya dari Ahmad Awali, Yusuf Abdillah, Diano Pitasari, sampai Muhammad Rindoy. Dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, baik, 1, 2, 3. Dan untuk slide selanjutnya dari Elizabeth, Sarah Febriani, Lisa Aprilia, sampai Nirmala Trisna. Dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, 1, 2, 3. Baik, itu slide terakhir. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mr. Sukemi. Ya, terima kasih Aldi. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti kita, berdaring berirama Unmul dengan tema potensi madu kelulut sebagai peluang usaha. Ya, menghadirkan narasumber hebat kita ya, seorang lulusan sarjana kehutanan, founder Abihira Herba Center Samarinda, Kalimantan Timur. Mari sama-sama kita sambut dengan meriah Bapak Heri Ramadan Eshud. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Suasana di Lempake gimana? Cerah? Ini cerah ini sore. Biasanya sore kemarin hujan ya. Masya Allah. Iya, beberapa hari ini nampaknya mendung, hujan gitu. Alhamdulillah pada hari ini cukup bersahabat cuacanya ya. Ya, baik, langsung saja Pak Heri, jalur virtualnya saya serahkan ke Pak Heri untuk memulai materi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore dan salam sejahtera bagi para mahasiswa semua dan juga rekan-rekan yang ada di sini. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Murhadi MSI, yang kami hormati Ibu Dr. Farah Erika SSI MSI, dan yang kami hormati juga Bapak Sukemi selaku moderator, dan juga teman-teman yang hadir di sini mengikuti acara Jubinar hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kehadirat Allah sehingga kita bisa memulai kegiatan acara hari ini. Baik, kalau di Fakultas FKIP MIPA ini seperti saya seolah-olah itu kembali nostalgia ke beberapa puluh tahun lalu waktu saya mahasiswa. Karena saya pernah waktu penelitian S1 itu pakai laboratoriumnya Fakultas Kimia di Fakultas MIPA. Ya, karena saya penelitian tumbuhan obat hutan dan kebetulan qadarullah waktu itu Pak Sudrajat pembimbing saya. Jadi saya di jurusan MIPA, pendidikan MIPA ya dulu ininya penelitiannya. Baik, mungkin saya langsung, tapi saya memperkenalkan diri dulu. Saya di sini selaku sebenarnya lebih fokusnya di Bukit Kelulut Lempake ya, salah satu peternakan kelulut kita gitu. Jadi salah satu grup di bawah Abira Herba Center. Mungkin langsung saja Pak ya, share screen dulu Pak ya, supaya ini ya. Silakan Pak. Kami share screen dari sini atau Bapak langsung Pak? Oh ya, boleh dari sana biar gampang, biar saya gampang lihat. Baik Pak. Sebentar Pak ya, saya bukakan. Sudah terlihat Pak Heri? Ini belum ada tempat saya. Bagaimana Pak Heri? Sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Heri? Sudah terlihat. Belum ada tempat Iya. saya. Silakan Pak, dimulai Pak. Slideshow aja ya. Bagaimana Pak Heri? Sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Heri? Sudah terlihat. Belum ada tempat Iya. saya. Silakan Pak, dimulai Pak. Slideshow aja ya. Sudah ini sudah. Sudah ya. Di slideshow atau enggak ini Pak? Kebetulan ini PDF Pak. Sebentar. Ya, silakan gitu. Pak. Oh iya. Baik, Ya, silakan Pak.
Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesempatan saya yang pertama ya untuk seminar di Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Mulla Warman. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan topik potensi madu kelulut sebagai peluang usaha. Nah, sebelumnya saya mau menceritakan dulu tentang pengalaman saya. Jadi saya ini mulai beternak lebah madu kelulut ini sekitar 3 tahun lalu ya, dari beberapa koloni, kemudian sekarang sampai mencapai 40 sampai 50 koloni. Dan itu setiap pelajaran, setiap hasil-hasil dari saya memelihara itu pasti saya catat dan saya jadikan bahan materi. Makanya saya ada juga bikin training tentang budidaya lebah madu kelulut. Nama saya Heri Ramadan. Saya salah satu pendiri dari Abira Herbal Center. Abira Herbal Center itu salah satu produsen untuk herbal asli Kalimantan Timur ya. Salah satunya teh tahongai. Kemudian saya juga karena sering mengadakan pelatihan-pelatihan, akhirnya saya membuat sebuah lembaga pendidikan yang namanya Alam Kalimantan. Jadi bergerak di bidang kesehatan, pendidikan kesehatan tradisional seperti misalkan pelatihan herbal, pelatihan pijat, pelatihan sinse juga ada, kemudian juga wirausaha dan juga agribisnis. Jadi kalau yang sudah kita lakukan pelatihan budidaya kelulut ini sudah 7 angkatan dan sekarang sudah mulai masuk ke yang level 2. Level 2 itu cara perbanyakan. Jadi kalau teman-teman mau lihat dari dokumentasinya itu bisa dilihat di Facebooknya Bukit Kelulut Lempake. Lanjut Pak. Di slide selanjutnya Pak. Baik ya, pokok bahasan kita kali ini adalah apa itu madu kelulut. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, jadi mungkin kali ini akan kita bahas tentang madu kelulut itu apa sih. Karena tentu saja nggak semua orang tahu madu kelulut itu apa, karena ini sesuatu yang kalau saya survei beberapa kali ketika ngobrol-ngobrol tuh banyak yang apa sih madu kelulut itu, belum tahu apa bedanya dengan madu yang lain. Kemudian nanti kita bahas juga manfaatnya apa saja, kemudian bagaimana cara menghasilkannya, dan apa peluang usahanya. Nanti akan kita bahas. Baik, lanjut Pak. Nah, apa sih madu kelulut? Nah, ini kalau sampean semua lihat sini, ini adalah salah satu madu kelulut ya. Ini madu kelulut ini beratnya sekitar 350 gram, tapi kalau milinya 250 gram. Madu kelulut ini kalau saya jual harganya 175.000 ya, 175.000 ini. Jadi dibandingkan dengan madu biasa, kalau begini biasanya madu biasa kalau ukuran begini yang di toko-toko itu sekitar 40 sampai 50. Tapi madu kelulut ini 175.000. Ini 1/4 liter. Berarti seliternya sekitar 700.000. Nah, madu kelulut itu adalah madu dari lebah trigona ya, lebah trigona atau bahasa Kalimantannya disebut kelulut, maka disebut madu kelulut. Kalau di tempat lain ada atau tidak? Ada ya. Namanya kalau di Jawa itu klanceng, tapi mungkin jenisnya lebih beda, nanti kita jelasin. Kalau di Jawa namanya kanceng, kalau di Sumatera mungkin kalau ada dari Sumatera, kalau saya salah mau diralat itu gala-gala atau golo-golo. Kalau di Sunda itu namanya tiwel. Nah, itu tidak tahu bahasanya, tapi tiwel tulisannya. Itu bahasa Sunda. Terus kele-kele di Bali, ketape atau kamu di Sulawesi Selatan. Ya. Itu madu lebah trigona. Selain di Kalimantan juga ada, tapi mungkin jenis. Lanjut Pak Kemi. Lanjut Pak. Baik, jadi sebelum saya jelaskan lebih dalam, jadi lebah madu ya, lebah itu secara garis besar itu ada yang yang satunya itu saya kok lupa ya, yang satunya itu menyengat ya, bersengat, yang satunya tidak bersengat.
Yang bersengat itu contohnya itu yang sebelah kiri itu Apis nini ya, kalau kita lihat di sebelah kiri yang agak gelap itu ada Apis laboriosa, terus ada Apis dorsata. Nah, Apis dorsata ini kalau yang di hutan ada di pohon-pohon tinggi, nah itu Apis dorsata, itu menyengat ya. Kedua itu ada Apis mellifera, nah itu yang biasa diternakkan kalau yang rata-rata yang di toko-toko ya, yang dibotolin dengan kemasan yang bagus sudah dari pabrik besar, itu rata-rata dari Apis mellifera karena dia mudah dipelihara. Nah, kemudian ada apis-apis yang lain ke bawah. Ada yang unik itu Apis cerana, itu juga lebah hutan ya, yang sekarang mulai dikembangkan lagi di Kalimantan juga, itu sudah bisa diternak. Jadi kalau tadi Apis dorsata itu di pohon-pohon tinggi, di hutan-hutan di Kalimantan, di pohon-pohon tinggi, di pohon banggeris ya. Nah, tapi kalau yang Apis cerana itu biasanya dia agak rendah ya, di sekitar kampung, di pohon-pohon rendah dia ada di situ. Jadi dia itu bersengat juga, dan dia saat ini sudah bisa diternakkan juga ya. Ada beberapa peternak di Kalimantan Timur ini yang sudah memelihara di sekitar rumahnya. Nah, yang kemudian yang tidak bersengat itu jenis Meliponini ya. Nah, ini yang kita sebut dengan kelulut ya, dia nggak bersengat, jadi paling dia itu gigit ya. Jadi kalau teman-teman itu lihat misalkan di Kayu Kaulin, kalau yang di Kalimantan Timur sering lihat ada lebah-lebah kecil-kecil dekat itu kadang menyerang rambut, nah itu termasuk dari kelulut ya, lebah kelulut. Nah, yang di Kalimantan Timur yang diternak itu umumnya adalah terputus ini. Iya, mohon maaf Pak Heri, terputus tadi. Ya. Jadi kalau yang banyak yang di Kalimantan Timur atau yang diternakkan itu Heterotrigona itama. Kami nyebutnya biasanya itu jenis apa? Jenis itama. Ya, kelulut itama. Nah, yang sebelah kiri itu ya. Kemudian sering diternak yang tengah. Itu kecil ya, kecil-kecil ini banyak di Pulau Jawa diternakkan, yang levisep, yang Tetragonula levisep. Nah, itu banyak di Pulau Jawa ya, Pulau Jawa diternakkan. Terus ada yang incisa, nah itu di Sulawesi, itu banyak ternakan. Nah, yang itama ini itu kalau menurut saya keunggulannya karena dia produktif ya, untuk menghasilkan madu produktif, dia banyak madunya. Jadi dan cara panennya pun gampang ya, jadi tinggal disedot pakai mesin sedot bisa keluar sudah madu murninya. Kalau yang jenis levisep dan incisa atau biroy itu diperas, nah gitu. Jadi kalau itama itu keunggulannya dia murni madu gitu, jadi ketika sedot kita madu ya. Nah, penyebarannya di mana ya, di sekitar Asia Tenggara banyak ya kelulut, tapi kalau yang di Kalimantan itu banyak jenisnya dan banyak yang pelihara ya, sumbernya juga banyak, sumber mendapatkan bibitnya. Lanjut Pak. Nah, saya langsung bicara ini ya, produk-produknya lebah kelulut. Jadi kalau bicara madu kelulut itu satu bagian aja. Jadi sebenarnya kalau dari lebah kelulut itu ada 3 produk utama ya yang bisa dihasilkan dia. Jadi jangan dikira kita itu ketika pelihara lebah kelulut itu hasilnya cuma madu. Nah, tapi ada 3 produk, ada 2 produk lain, yaitu tadi madu kelulut. Jadi kalau yang digambar itu yang di atas ya, paling atas itu dari lubangnya itu ini gambar di dalam kotak ya. Jadi itu ada bulatan itu, ada bulatan. Nah, di situ nanti yang kita sedot. Nah, kita sedot madu pakai alat penyedot. Itu madu semua itu di dalam itu. Nah, ini kalau Pak Kemi pernah ini dulu nyedot ini. Nah, kemudian ada lagi di bawah yang kuning-kuning, itu adalah polen. Nah, ya. Polen ini vitaminnya tinggi ya. Jadi kalau ada teman-teman ngeriset juga bagus tuh. Polen itu tinggi. Dia kalau dari segi kesehatan itu dia untuk nambah
gizi ya, terutama untuk kesuburan, terus juga untuk ibu hamil bagus sekali karena maaf terputus lagi nih. Ya, ada polen ya, polen yang kuning-kuning itu, kemudian ada propolis. Ya, propolis itu kalau dari lebah kelulut itu biasanya untuk bahan bangunan dia, tapi sebetulnya ketika diolah dia bisa propolis yang jadi obat. Jadi kalau teman-teman pernah tahu propolis ya, yang di kotak itu kan harganya bisa sampai 100.000 sampai kalau yang MLM 300.000. Kalau nggak salah 10 mili. Nah itu. Nah ini yang produk-produk dari lebah kelulut itu sendiri. Lanjut Pak. Nah manfaat madu kelulut apa? Nah kalau kita lihat di sini, ini saya ambil dari datanya Pak Enos, ini presentasinya Pak Enos Tangke Arung. Itu ada antibakteri. Ya ini kalau madu secara umum. Madu secara umum antibakteri, anti radang, antioksidan, anti diabetes, anti kanker, gangguan saraf, saluran pencernaan, anti hiperlipidemia, mengatasi kardiovaskuler, luka, sistem reproduksi, dan termasuk penyakit mata. Ini manfaat madu secara umum. Tetapi yang kita perhatikan ini yang lebih kekhususan dari madu kelulut. Lanjut Pak. Nah ini kita lihat perbandingannya ya terkait dengan zat aktifnya. Coba teman-teman bandingkan antara madu kelulut dengan madu lebah bersengat ya, yang jenis-jenis apis. Nah kita lihat misalkan contohnya ini rata-rata dia lebih banyak ya, yang sering kita dengar quercetin saja ini, yang B misalkan itu berapa kali lipat dari madu biasa. Nah teman-teman yang dari kimia pasti kan kalau antioksidan quercetin sering dengar ya quercetin. Nah ini hampir 15 kali lipat ya, 13 sampai 15 kali lipat. Makanya kalau bagi saya sih nggak heran apabila teman-teman atau konsumen saya itu ketika dia merasakan kemudian dapat kesan yang terasa, itu nggak heran karena memang dia antioksidannya untuk quercetin aja sudah tinggi begini ya. Belum lagi ini contohnya yang saya kenal ya, ini kalau teman-teman mungkin kenal semua kan dari kimia. Kaempferol misalkan, kaempferol ini kan bisa menahan atau menghambat salah satu enzim yang akan masuk ginjal itu, dia menahan supaya nggak jadi sorbitol. Nah gitu. Jadi kalau kaempferol ini kita konsumsi, nanti enzim itu akan terhambat, nggak keluar. Maka gula darah kita itu yang seperti penderita diabetes yang tinggi itu nggak jadi sorbitol, jadi nggak merusak ginjal. Nah ini saja itu sudah berapa kali lipatnya, 4 kali lipat dari madu biasa. Belum lagi yang lain ya, kayak kumarik asid. Ini teman-teman nanti cari literaturnya tuh manfaatnya apa, ini dia berkali-kali lipat. Nah inilah yang menjadi keunggulan dari madu kelulut ini ya, dan ketika dirasakan pun teman-teman nanti akan insya Allah merasakan kok lebih terasa ya. Lanjut Pak. Nah ini lagi yang lebih khusus mungkin kalau nanti pas Pak Enos ada juga ngasih ini saya kutip dari beliau ini. Jadi madu kelulut ini bisa untuk mencegah dan mempercepat recovery dari penyembuhan COVID-19 ya. Dan memang ketika rame-ramenya kemarin bahkan sampai sekarang ini ya, ini kebutuhan untuk madu kelulut ini cukup besar ya. Terbukti itu kalau cari itu kadang kosong kan, kita juga kadang belum panen ya. Dan ini memang juga beberapa dari konsumen juga untuk COVID, mereka sering beli untuk COVID ya. Jadi kalau di garis yang bawah merah itu bagaimana cara kerjanya, dia menghambat terhadap daya lengket COVID-19 ke sel manusia
ya. Jadi dia menghambat itu. Jadi ini sudah di-riset ya dari teman-teman Unmul secara umum. Baik, lanjut Pak. Nah, ya. Kemudian bagaimana cara menghasilkan madu kelulut itu? Yaitu dengan cara budidaya lebah kelulut itu sendiri ya. Nah, ini kalau di gambar ini teman-teman PKL. Ini di tempat kami itu ada mahasiswa PKL ini sudah 2 angkatan untuk PKL di tempat kami ini dari Fakultas MIPA ya, dari jurusan kimia. Jadi kalau teman-teman juga nanti mau PKL boleh di tempat saya. Salah satunya ini kalau kemarin kita beri herbal, pengolahan herbal dan ternak madu kelulut, kemudian kita pelajari cara optimasi Instagram, kemudian kita cari secara penjualan digital marketing. Nah, ini mereka semua ini baru berakhir selama 40 hari mereka ya. Nah, ini mereka lagi panen madu. Lanjut Pak. Nah, kita langsung bagaimana cara budidayanya. Jadi budidayanya yang pertama kita harus punya bibitnya ya. Bibitnya dari mana? Dari ada 2 ya. Yang pertama itu dari alam. Jadi dari alam itu biasanya orang-orang ngambil dari alam di sekitar kebun ya. Diambil kemudian dipindahkan ke rumah ya dengan cara dipotong di sarangnya itu tadi. Jadi dibawa semua pohon-pohonnya ya, dibawa semua, dipotong pohonnya, dibawa waktu malam. Kemudian diberi kotak atasnya. Nah, ada juga yang kedua koloni hasil pecah koloni ya. Nah, ini tempat Pak Asli salah satu mentor kita juga dari Alam Kalimantan. Beliau juga salah satu ngajar untuk budidaya, pelatihan budidaya. Nah, ini untuk pecah koloninya. Jadi dari yang alam juga dari budidaya perbanyakan rekayasa kita ya. Lanjut Pak. Nah, setelah tadi diambil dapat bibit, kalau yang dari alam terus kayak apa kalau kita di Samarinda? Biasanya di sini kita beli ya. Beli itu ada beberapa sumber tempat penjualan bibitnya. Jadi kita tinggal beli saja. Mau beli yang sudah yang belum ada toppingnya itu bagian atasnya tadi ya. Kemudian atau yang masih batangan saja, nah itu harganya berbeda-beda. Jadi ada yang siap panen juga bisa. Tinggal beli, oke Pak, kita beli yang siap panen yang sudah naik topping, nah itu bisa juga ada, ya. Karena kalau yang sudah naik topping itu tinggal kita menunggu saja, tinggal panennya saja. Nah, tahu lokasinya bervegetasi ada nggak? Ya, ada nggak vegetasi di tempat yang mau kita taruh itu? Misalkan kita kos ya, ini lebah kelulut ini juga disebut urban bee ya, urban bee. Jadi dia juga bisa adaptasi kalau dipelihara di kota. Selama di kota itu ada vegetasinya ini, vegetasi yang ada nektarnya, ada getahnya dan ada polennya. Nah, kalau di teman-teman yang di Samarinda itu saya sering ngomong kos di pinggiran Unmul itu bisa pelihara kelulut. Jadi kalau sampean itu pengen tiap bulan panen, itu tinggal panen aja karena cukup menghasilkan ya. Ini madu ini. Nah, atau juga di daerah air hitam itu ya, di daerah mana depannya yang grosir itu. Nah, di situ kan banyak pohon-pohon, ada kelapa, lapangan kelapa dikitari oleh kelapa. Nah, kalau kos di situ juga itu menguntungkan karena biaya kos dengan hasilnya mungkin nyambung, karena makanya lebah kelulut ini sering disebut ATM bagi teman-teman peternak karena dia tidak diapa-apain, ditinggal, kemudian aktif di tempat lain, tahu-tahu 1 bulan tinggal panen. Nah, itu makanya dia disebut juga sering ATM ya. Jadi ketika tadi sudah ada bibitnya, kita bawa harus di tempat yang ada nektar, ada getah dan ada polen. Radiusnya 500 meter. Jadi teman-teman tinggal lihat aja kalau misalkan di rumah atau tempat kos-kosan, oh saya mau pelihara 1 nih. Nah, lihatlah 500 meter di sekitar kita apakah ada bunga di situ.
ya, apakah ada getah di situ, atau kalau yang gampang kan kok ada kelapa nggak di sekitar kita, yang gampang itu. Kalau kelapa itu ada getahnya, ada polennya, ada pinang nggak, ya, pohon pinang-pinangan yang hias itu kan itu banyak juga. Makanya kalau teman-teman di stadion itu sering ada, kalau yang bunga itu banyak sekali itu kelulut di situ, ya, banyak kelulut tuh. Nah itu saya tahu itu salah satunya punya, ada salah satu peserta didik kita waktu pelatihan itu, dia di daerah TPRI itu dia punya beberapa koloni di situ. Jadi sangat gemuk sekali karena banyak pakan, ya, kalau di sekitar stadion, apalagi sekitar Unmul banyak juga. Kemudian yang penting syaratnya kedua ada lokasi yang bervegetasi, ya. Jadi gampang, ada bibitnya, ada bervegetasi. Kemudian kita pelihara sudah di situ. Ya. Lanjut, Pak. Nah, ini cara-cara kalau misalkan vegetasi kita atau tanaman kita di sekitar kita itu mungkin ada, tapi kok hasilnya kurang-kurang. Maka kita biasanya kalau sudah punya gitu, rajin nanam. Ya, oh kalau gitu saya perlu banyak tanaman. Nah, ini tanaman-tanaman yang bisa cepat menghasilkan bunga, ya. Jadi kalau yang kayak pukul 9 atau krokot itu kan gampang itu, kita tanam bisa 2-3 hari dia sudah ada yang mekar. Nah, itu bisa untuk hariannya. Kemudian bunga kertas itu kan kalau kita sebar itu bisa 2 bulan sudah bunga. Jadi untuk 2 bulan sudah bisa kita kita bisa dihisap oleh lebah. Kemudian yang di atas sudah ada Xanthostemon, ada jarak Batavia. Nah kalau di Xanthostemon itu dia berkala bunganya, ada kira-kira 2 pekan sekali bunga. Nah kalau yang jarak Batavia ini terus berbunga terus, dia selalu berganti. Satunya itu layu, nanti bunga lain muncul. Nah yang selalu berbunga baik hujan atau kering itu Antigonon ini. Ya ini kalau para peternak nyebut air mata pengantin. Air mata pengantin. Makanya ini biasanya itu tanaman yang favorit untuk peternak lebah kelulut, ya air mata pengantin ini. Karena kalau hujan pun mereka nggak jauh-jauh cari makan, mereka akan datang ke situ. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut slide-nya, Pak. Nah, yang tadi yang pertama sudah ada sumber bibitnya, kemudian ada lokasinya yang syaratnya ada vegetasinya. Yang ketiga, nangani hamanya saja, ya. Kalau sudah ada ditaruh tempatnya, tinggal kita cara nangani hamanya. Hamanya apa? Itu semut, ya. Tapi kalau yang baru biasanya diserang, tapi kalau yang sudah lama, sudah kuat, dia masih bisa bersanding, tapi lebih bagus lagi kalau kita tanggulangi. Biasanya di bawahnya kita kasih oli supaya dia tidak naik, ya. Kemudian cicak, nah itu hamanya juga. Cicak tapi makan satu-satu aja. Paling dia satu lebah itu 1 hari sudah kenyang. Jadi sebetulnya nggak terlalu pengaruh, ya, nggak terlalu pengaruh. Begitu juga dengan walet, ya. Walet itu juga makan lebah, tapi dia itu di tempat terbuka. Ketika lebah itu kelulut itu terbang di tempat terbuka, baru dia bisa ngambil, ya. Jadi nggak terlalu pengaruh. Nah yang agak cukup riskan itu supaya kita rajin-rajin kontrol koloni kita itu ini laba-laba, ya. Karena laba-laba ini nggak dimakan langsung, tapi dia menjerat, ya, dipasang di pinggirnya koloninya itu, dia pasang di situ. Nah nanti tinggal lengket semua di situ. Kalau kita jarang lihat atau katakanlah tidak pernah dilihat selama sebulan, siapa tahu ada, nah bisa lengket semua di situ lebah kita. Nah itu juga bisa mengurangi, ya. Jadi salah satu kasus juga itu, salah satu teman itu juga punya pengalaman, dia jarang datangi, tahu kok habis, ternyata nggak jauh dari situ ada sarang laba-laba dan di situ sudah banyak yang sering sangkut di situ. Ya jadi itu aja anunya, apa tuh namanya, secara garis besar itu. Nanti kalau lebih rinci bisa di pertanyaan, ya. Lanjut, Pak. Nah, setelah kita pelihara tinggal panen. Nah, panennya pun gampang, nggak repot. Jadi kalau misalkan
teman-teman yang nggak punya alat ya pakai suntikan, tapi lama sekali tuh suntikan tuh kita sedot satu persama. Tapi biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu kan ini kreatif ya, ini kayak saya ini kreatif, ini ngambil dari sedotan galon itu, air galon itu, itu saya manipulasi, jadi saya balik aja, yang dari kalau air galon kan dari dalam keluar, itu saya balik arusnya, saya pindah dinamonya, jadi yang dari luar masuk. Jadi tinggal saya kasih pipa, tinggal saya sedot aja. Itu. Kemudian polen ya, ini teman-teman mahasiswa juga itu yang panen. Nah, ada polen, kemudian ada propolis juga dipanen. Ya. Mudah, gampang, nggak perlu pakai APD ya. Nggak perlu pakai, ini sarung tangan aja supaya lebih higienis. Itu. Lanjut, Pak. Nah, ini peluang usahanya gimana? Ini di slide terakhir kalau saya. Peluang usahanya, jadi nilai ekonomisnya ya. Yang pertama, kalau kita pelihara kelulut kan produksi madu yang jelas. Produksi madu itu kalau di satu koloni itu bisa, kalau pakannya bagus itu satu koloni bisa satu begini ya. Satu koloni bisa satu begini. Itu kalau bagus. Tapi kalau misalkan awal-awal biasanya setengah aja. Biasanya setengah ini aja. Setengah botol, jadi sekitar 125 mili ya. Jadi makanya kalau mau pelihara itu coba dulu tes satu, kalau dia penuh berarti nambah lagi satu, artinya vegetasi kita itu cukup ya. Kemudian madu itu yang paling gampang ya, karena banyak yang butuh, tinggal kita sedot, tinggal kita jual. Bahkan kalau misalkan kita itu yang kita tahu penjualnya dia pelihara itu agak susah. Nah, kalau teman-teman di sini pelihara gitu, tahu teman-teman punya, nah biasanya itu sudah ada yang pesan, nanti kalau kamu panen pesan ya, jadi tinggal catat aja kita, Nah, itu salah satu karena sekarang ada fasilitas internet marketing ya, ada lebih gampang lah, ada Facebook segala macam. Nah, kemudian produksi olahan polen. Nah, polen ini yang jarang, kalau teman-teman lihat kan jarang. Peluang teman-teman yang berminat itu untuk mengolah polen jadi suatu bentuk jadi ya. Kalau di Jawa mungkin banyak karena dia sudah bikin kapsul segala macam. Dan tadi saya dari Balai POM kedatangan tempat saya juga, ternyata sekarang cara mengurus untuk obat tradisional juga lebih gampang. Jadi insya Allah teman-teman yang mau berwirausaha itu lebih mudah ya di era sekarang. Kemudian ada propolis. Nah, olahan propolis ini juga kalau teman-teman kan tahu itu yang satu tadi gambar satu kecil segini itu sekitar 100.000. Kalau yang MLM itu sampai 300.000 kalau tidak salah ya, besaran segitu. Nah, itu juga peluang ya, peluang kalau peluang untuk kita kembangkan jadi olahan. Selain kita beternak sendiri ya bisa juga teman-teman juga bermitra dengan teman-teman, karena saya ada komunitas. Terus sebaran kelulut ini dari yang saya training itu misalkan di Kabupaten Pasir itu kemarin ada 2.000-an koloni yang di situ. Tapi itu kurang ya, itu kurang untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan kemarin sempat cari-cari juga dengan kita tanya untuk menutupi kebutuhan teman-teman yang masarkan. Jadi ini peluangnya sangat bagus sekali. Propolis juga tadi ya. Nah, itu dari olahan langsungnya itu yang kita juga punya manfaat nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kemudian nilai ekologi. Jadi kalau teman-teman yang jadi sambilan aja pelihara kelulut, punya kebun ya, mau buahnya banyak ya pelihara kelulut. Nah gitu, buah dapat, kelulutnya dapat. Nah biasanya kan kalau yang ibu-ibu dosen atau PNS itu biasanya punya kebun. Nah untuk rekreasi masih kan punya kebun biasanya. Nah itu alangkah bagusnya juga pelihara kelulut, karena nanti bunganya itu banyak jadinya ya, atau halaman yang ada rambutannya, ada belimbingnya. Kalau pelihara kelulut dia nanti lebih banyak ya. Selain itu kita juga sering nanam kan, nilai ekologinya tinggi. Nah kemudian juga
nilai sosial. Ini kita bisa juga nilai sosial yang ekonomis bisa untuk edukasi, ya, untuk edukasi. Di tempat kami itu, makanya kami mendirikan lembaga pendidikan alam Kalimantan itu salah satunya untuk pelatihan-pelatihan itu, pelatihan kelulut, ya, kemudian kunjungan-kunjungan. Jadi mereka melihat edukasi dan bahkan ada keluarga untuk rekreasi. Dia Pak, saya mau panen sendiri. Nah, mereka bilang begitu. Berapa? Nah, jadi kita sebutin berapa. Nanti Bapak ambil panennya, nanti kita tunjukkan yang mana yang penuh. Nanti mereka sama keluarganya panen sendiri, kita siapin alatnya. Nah, itu kalau bagi masyarakat di kita itu butuh yang begitu-begitu saat ini. Ya, mereka nggak perlu yang terlalu, tapi mereka bawa keluarga, mereka merasakan sensasi nyedot madu kelulut itu yang mungkin jarang mereka dapatkan. Nah, itu peluang-peluang usaha kita, nanti bisa kita elaborasi lebih lanjut ya. Baik, ini salah satu foto peserta training angkatan pertama. Jadi kalau dilihat ini masing-masing ada wirausaha semua ini. Ini yang paling kiri itu punya pemotongan sapi ya di Tanah Merah, hampir puluhan itu. Kalau ada yang nomor 2, ada yang dari kiri ya, nomor 2 bertopi itu. Nah, beliau itu punya kebun durian di Bontang ya, sekitar 6 hektar. Dan hasilnya sudah disuplai ke market ya, di mini market di Giant segala macam kalau tidak salah. Nah, yang sebelah itu ada Bapak juga, itu punya yang saya sebut, itu punya ternak kelulut sekarang di dekat stadion di sebelah atas. Beliau juga guru. Nah, kemudian di sebelahnya itu rata-rata sudah punya kelulut semua, sudah berkembang, alhamdulillah rata-rata punya. Mungkin materi saya sampai di sini, yang ini kita lanjutkan Pak Sukemi untuk kita tanya jawab. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Heri ya atas presentasinya yang sangat menginspirasi ya buat para mahasiswa untuk menjadi wirausahawan muda dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekeliling kita, khususnya dengan beternak madu kelulut. Ya, bagi para peserta yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat dan nanti saya akan membacakan pertanyaannya. Ya, sebelum kita ke pertanyaan peserta, Pak Heri, pertanyaan saya simpel Pak Heri. Ini kan peluangnya bagus, tapi kalau di-share ke semua orang, banyak yang beternak, apalagi dari presentasi Pak Heri ini cukup mudah untuk beternaknya. Nanti apakah nanti harganya tidak menjadi jatuh ketika taruhlah misalnya di satu komunitas banyak yang memproduksi madu kelulut ini? Bagaimana Pak Heri? Jadi kalau banyak pelihara kelulut, pasti akan dia sama dengan banyak vegetasi ya. Akan hijau nih, Kalimantan Timurnya akan hijau. Tapi ingat bahwa kita akan ada ibu kota negara. Nah, ini yang saya ancang-ancang dari beberapa selalu sama teman, ingat kita akan ada ibu kota negara, akan ada pembangunan jalan saja. Makanya saya ada bikin 2 Pak ya, untuk madu, untuk ini supaya teman-teman ayo kejar ini, jangan sampai orang yang lain duluan gitu ya. Pelihara madu, lebah madu, sama pelayanan kesehatan tradisional ya. Pra pembangunan saja itu akan banyak tenaga kerja datang ya, apalagi di era sekarang, dan pasti mereka akan perlu asupan yang menurut mereka itu nambah ketahanan tubuh. Nah, gitu. Yang kedua, pelayanan kesehatan tradisional. Ya, itu baru satu proyek aja, katakanlah bikin baru tahap awal nih. Tahap awal itu nanti akan ramai nih orang datang untuk membangun katakanlah jalannya aja dulu. Itu sudah meningkatkan luar biasa, orang banyak berkumpul di sini. Nah, kalau kita nggak siap berpartisipasi untuk menyiapkan sarana prasarana termasuk madu ya. Proses madu ini. Nah, itu kita akan ketinggalan ya. Ini sekarang saja ini madu akan berkurang, padahal di pasir ada 2000, bayangkan tuh di pasir tuh 2000, belum lagi yang nggak terdeteksi yang mungkin teman-teman lain yang latih itu banyak. Nah, gitu. Nah, dan mereka, keunggulan kita di sini, kita dekat dengan ibu kota negara gitu. Jadi kalau mereka mau tahu madu asli, mereka nggak akan lihat cap, label segala macam, tinggal lihat itu ada yang tahu pelihara atau ada komunitasnya, dia akan tahu, oh memang ada komunitasnya itu, dia terdata misalkan terlihat.
Dia tinggal kontak aja, seperti Pak Kemi misalnya sudah tahu ya kerja, kan tinggal telepon aja tuh, Pak, karena sudah tahu ada peliharaan sini. Dan ini daya serapnya banyak Pak, ya daya serapnya banyak. Jadi saya optimis kok ya apa namanya itu, walaupun banyak, pertama pasti akan hijau nih Kalimantan Timur itu banyak. Dan biasanya orang-orang yang terpilih aja yang kemudian mereka akan pelihara lebih lanjut ya ininya. Nah, apa namanya, kebutuhan akan masih banyak. Saya untuk sampai ibu kota jadi benar-benar itu nanti kebutuhan, kalau untuk Kaltim aja katakanlah sebagian, katakanlah separuh dari lulusan ini pelihara semua misalnya gitu ya, itu masih kurang kalau menurut saya ya, karena produktivitasnya bayangkan satu koloni kan cuma segini Pak, nah gitu, cuma segini nih. Jadi bayangkan kebutuhan sementara madu itu kalau orang datang itu nggak satu kan dia beli, nah gitu. Nah itu jadi jangan khawatir kalau menurut saya soal harga, soal apa, tergantung kepandaian kita pertama menjual juga ya, artinya bukan hanya di dalam, nanti kita bisa juga keluarkan seperti itu. Nah mungkin itu jawaban saya Pak. Nih, kalau saya sih optimis, selalu optimis kalau lihat pasar itu, nggak khawatir, biar banyak yang ternak itu insya Allah akan terus dibutuhkan madu nih. Madu ini tumbuh terus Pak, konsumennya tumbuh terus, sama kayak herbal ya, sama herbal tumbuh terus. Iya, dan tentunya itu jawaban saya membuka pakai ini. peluang usaha baru, yaitu bisa menjadikan objek wisata ya Pak Heri ya. Itu apalagi nanti Kalimantan Timur. Betul Pak, yang tadi nilai sosial tadi toh? Ya, ibu kota negara gitu, dan bisa menjadi objek wisata, bisa menarik wisatawan tidak hanya domestik juga asing untuk datang berkunjung ke tempat kita, dan tentunya ini akan berdampak baik bagi perekonomian tidak hanya di sekitar tapi juga Indonesia secara keseluruhan. Baik, saya beralih ke kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari saudara Aldian Nur dari Universitas Mula Warman. Pertanyaannya Pak Heri, perbedaan jenis bunga sebagai sumber makanan bagi lebah kelulut ini, apakah akan menyebabkan perbedaan karakteristik madu yang dihasilkan? Di antara jenis tanaman yang Bapak sampaikan, tanaman mana yang memberikan hasil madu yang lebih baik? Mungkin dari segi khasiat, kemudian rasa, mungkin bisa disampaikan Pak Heri. Langsung nggak Pak ini? Ya silakan Pak. Jadi kalau saya nggak bisa ngukur khasiatnya ya, artinya lebih bagus sama. Tapi kalau dari literatur itu madu belimbing yang paling bagus, ya madu belimbing bagus karena kaliumnya tinggi, ya itu menurut literatur. Tapi kalau dari segi khasiat saya nggak tahu ya, apa mana yang lebih bagus. Tapi menurut saya itu semuanya bagus khasiatnya, cuma dari rasa. Nah rasa ini jadi mempengaruhi. Contoh misalkan, ada kalau madu kelulut kan ada yang sering sebut, oh itu manis asam, berarti manisnya mayoritas, asamnya belakangan. Nah, ada yang asam manis, asamnya duluan, kok ecet ini, tapi terakhirnya manis. Nah gitu, ada. Jadi mayoritas manis. Makanya kalau peternak itu sering nyebut itu rasanya apa? Asam manis, berarti asamnya mayoritas. Nah, jadi kalau asam betul sampai kedip-kedip mata, nah itu berarti asam manis. Ada yang asam, nah berarti asam aja tuh. Nah kalau ngerasain yang terasa kecut begini tuh. Terus ada juga yang manis asam, berarti manisnya mayoritas. Jadi biar nggak terasa asamnya. Paling sedikit aja kayak manis asam gitu, enak-enak gitu ya. Terus ada juga yang pahit. Nah itu ada. Jadi misalkan pahit itu kalau di hutan itu biasanya dari bunga yang biasa buat ini. Di pinggir-pinggir sungai itu ada bunga laban, ya kayu laban. Nah itu pahit itu. Dan tapi kalau dari orang-orang tuh banyak beri yang pahit itu kalau untuk pengobatan, karena menurut mereka itu bagus untuk diabetes. Nah menurut mereka ya, saya belum bicara risetnya nih, saya nggak tahu. Menurut mereka cepat untuk diabetes gitu, juga untuk stamina bagus kata mereka begitu ya. Terus ada juga yang asam. Kalau asam banget itu yang air mata pengantin. Ya, air mata pengantin kalau itu dia kecut banget tuh. Makanya kalau saya nyaranin ke konsumen atau ke teman-teman yang merasakan, minumnya pakai air. Jadi kayak ada rasa. Kalau saya sih biasa itu kalau naik mobil atau perjalanan jauh itu satu botol itu saya kasih 2 sendok
karena itu insya Allah itu sudah bagus membantu kesehatan kita ya untuk sehari-hari itu. Nah itu, jadi memang mempengaruhi ya, jenis bunga mempengaruhi rasa. Nah itu memang sudah jelas. Kalau khasiat, nah itu kualitatif saya nggak bisa mengukurnya. Mungkin itu Pak Kemi. Iya, mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut dengan Profesor Enos Tangke Arung yang akan menyampaikan potensi madu bulut sebagai obat atau herbal pada tanggal 4 Mei yang akan datang ya, Aldianur. Dan saya berlanjut kepada penanya selanjutnya, ini dari koordinator program studi pendidikan kimia. Nampaknya ini sangat berminat ini untuk menyulap halaman rumahnya untuk menjadi taman bunga ya. Ibu Para Erika, pertanyaannya adalah berapa modal awal untuk usaha ini Pak Heri? Apakah perlu keahlian keterampilan khusus untuk berternak kelulut ini? Misalnya harus ahli apa begitu Pak? Silakan Pak. Iya, kalau setiap kita melakukan sesuatu memang harus ahli ya Pak ya. Harus ahli dulu, minimal ahli memelihara. Jadi harus minimal ada orang yang ngasih saran cara peliharanya. Nah, tapi kalau di kita kan ada teman-teman yang sudah tahu, bisa dari seperti beginilah. Ini kita bisa tanya, nanti kayak apa Pak kalau saya baru beli? Oh berarti tanamannya sudah ada nggak? Lihat sekitar 500 meter ada tanamannya ini nih Pak. Oh ya bisa, itu satu koloni dicoba dulu gitu. Nanti nggak perlu keahlian khusus, yang penting tahu tata caranya. Nanti kan bisa bertanya. Biasanya kalau kita beli itu sama yang jual kan kita selalu komunikasi, tanya ini gimana setelah tempat kita, nanti akan dikasih saran tempatnya begini nah, gitu. Terus harganya bervariasi ya. Kalau di tempat kami itu yang sudah full artinya dipindah tinggal panen, nah gitu. Dari tempat kami dipindah ke tempat saya tinggal panen itu 1,5 juta. Ya, Mohon maaf Pak Heri, bisa jadi kalau panen tuh mungkin bisa setengah ini sudah satu ini ya. Jadi ya, halo? Mohon maaf Pak Heri, ya, bisa diulang tadi harganya yang berapa? Full, harganya kalau yang full Pak ya, yang full isi madu, ya. Sudah ada madunya tinggal kita panen, itu 1,5 juta. 1,5 kisaran ya? Antara 1 juta sampai 1,5 juta. Ya, antara 1 juta sampai 1,5 juta. Kalau di tempat kami 1 juta. Ya, 1,5 juta yang sudah siap panen. Jadi kalau dipindah tempat misalkan ada yang beli kemudian dipindah kita antar ke sana, itu mereka tinggal panen. Jadi nanti lebahnya itu tinggal ngisi lagi. Nah, tinggal ngisi potnya berdasarkan vegetasi di sekitar tempat orang itu. Nah, tapi kalau yang belum itu antara kalau sekarang antara 1 juta sampai 1,2 juta. Sudah ada di atasnya pot-pot madu sedikit tapi belum banyak. Nah, itu. Jadi kalau dipindah ke sana dia nunggu bikin pot-pot dulu di tempat kita, pot-pot madunya. Ada lagi yang 900, 800 sampai 900 itu yang belum ada toppingnya, jadi bikin sendiri topping. Nah, biasanya waktu naik ke topping itu relatif sekitar 3 sampai 6 bulan untuk mulai ada madunya di atas. Biasanya kalau yang satuan itu mereka beli yang sudah jadi karena tidak repot sambil belajar. Kalau yang siap panen tadi kira-kira berapa mili dapat madunya Pak Heri? Ini antara setengah ini Pak, antara setengah ini sampai penuh. Antara itu aja. Bisa segininya, bisa segininya. Nah, berarti jadi kita bisa sekitar kalau jadi kita hargakan sekitar 100 sampai 200 ribu ya. Ya sekitar ya, itu. Berarti dari 1,5 ada diskon ya, ada diskon harga jadi dari 200 dari kalau kita jual gitu. Jadi keuntungan makanya dia lebih mahal begitu ya. Oke, baik. Ada tergantung komposisinya ada polennya atau tidak. Ya, ada pertanyaan lebih lanjut ini Pak Heri, tapi nampaknya sudah terjawab tadi, tapi ada saya bacakan pertanyaan yang lebih lanjutnya lagi. Untuk pemasaran berikutnya, apakah dapat melalui Pak Heri katanya? In case dia sudah beli, kemudian sudah
Ya, intinya untuk pemasaran berikutnya, apakah bisa melalui Pak Heri? Ya. Ya, kalau kita nanti ada komunitasnya, Pak. Nanti kalau misalnya beli, nanti kita invite di komunitas. Nah, di komunitas itu yang selalu cari biasanya, ada madu kah? Nah, gitu. Nanti terdeteksi tuh, itu punya satu di sana. Satu itu paling kan satu botol ini maksimum sebulan. Kalau dia tambah banyak vegetasinya paling bisa sampai 2 kalau gede banget ya anunya koloninya sudah besar banget. Nah, itu saling cari-cari aja nanti di dalam komunitas itu, Pak. Karena masing-masing juga ada penjual kan. Nah, itu. Pertanyaan saya, Kalau Pak, tempat kita juga kebutuhan kadang cari juga. Pertanyaan saya, Pak, berapa lama untuk bisa pecah koloni, Pak? Kalau dari segi biologisnya kan itu dia 22 bulan. Kalau dari awal sekali itu kan dia sudah bisa bertelur. Bertelur. Nah, biasanya yang ketika toppingnya itu, ketika telurnya naik, baru telurnya itu yang bisa dipecah koloni. Ya, itu bisa sampai 6 bulan lah, Pak, 6 bulan pertama. Tapi kalau sudah pernah dipecah, nanti dia nggak lama 3 bulan tuh sudah bisa ada lagi. Ya, tergantung di situ sehat atau enggaknya koloninya. Ya, baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Qodir Zailani ya. Tadi pertanyaannya tentang sebenarnya pertanyaan juga sudah terjawab tadi dengan jawaban-jawaban Pak Heri sebelumnya. Dan kembali lagi saya ingatkan kepada para peserta yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya, sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Satu pertanyaan saya yang selalu saya ingin tanyakan kalau ketemu Pak Heri nih. Kalau saya punya lahan, including dengan bangunan, gitu ya, hanya 10 kali 20, gitu. Apakah memungkinkan Pak Heri untuk berternak madu kelulut? Kalau 10 kali 20, kemungkinan. Karena yang penting itu, Pak, tangga kita, 500 meter kita lihat dulu. Jadi nggak bisa lihat ukurannya, ukuran itu kan cuma tempat saja, tempat koloninya saja. Tapi kita lihat 500 meternya, nah gitu. Tetangga kita bagaimana? Tetangga kita, biasanya kalau di komplek kan ada itu tanaman, ada kelapa, kelihatan tuh ada kelapa. Bisa kita lihat, kira kelapa ada sekian, nah berarti bisa. Tinggal kita 10 kali 20 itu, tinggal kita perbanyak yang tanaman-tanaman booster yang saya sebutin tadi, kayak air mata pengantin, itu kita tanam sekitar situ, pagarnya kita bikin untuk air mata pengantin. Insya Allah itu bisa, Pak, ininya. Tapi kalau misalkan dalam 500 meter tidak ada sama sekali tanaman, kalau saran saya jangan. Kalau saran saya jangan, nanti kasihan kelulutnya ya. Lebih bagus kita kalau misalkan 500 meter tidak ada sama sekali, kita tanam dulu air mata pengantin. Ya, di 200 meter itu kita tanam. Dan kita cuma pelihara 2 aja dulu. 2 dulu. Kalau itu sudah bunganya sudah gemuk, terus kita tanami bunga-bunga yang lain tadi, kita pelihara 2 dulu, dilihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus, tinggal kita tambah lagi. Tapi kalau misalkan tetangga kita belum ada punya, kita bisa kasih bibit-bibit bunga ke teman tetangga itu. Tapi jangan bilang kita mau buat makan kelulut kita kasih aja bibit air mata pengantin, karena bagus kan dilihat. Biasanya orang tanam. Nah, orang tanam kan bukan karena dia mau dimakan kelulut, tapi atas dasar keindahannya mereka tanam. Nah, dengan begitu kita bantu orang juga untuk menghijaukan daerah. Nah, begitu. Benar. Ya. Iya. Baik Pak Heri, saya pernah juga melihat beberapa, mungkin kenalan Pak Heri, salah satunya di Lempak kayak gitu. Dan ada satu jenis lebah kelulut itu dia masuk trigona gitu. Maksudnya masuk yang kecil-kecil itu, tapi dia bersengat. Jadi untuk panen itu kita harus menggunakan APD gitu. Memang sengatannya tidak setajam sengatan yang lebah apis gitu. Nah, kalau dari pengalaman Pak Heri gitu, dari segi kualitas madu yang dihasilkan dan produktivitasnya dibanding dengan yang Pak Heri sampaikan tadi, itu bagaimana perbandingannya Pak Heri?
Nah, kalau yang itu kemungkinan ya, tapi sebetulnya itu dia tidak bersengat ya, tapi agresif. Ya, agresif. Itu kemungkinan incisa ya. Kemungkinan incisa. Jadi dia memang untuk produksi madunya, dia kalau menurut saya itu masih kalah dengan Itama ya. Tapi kalau untuk produksi propolis, dia unggul. Gitu. Jadi kalau kita mau produksi propolis itu yang incisa tadi ya kita pelihara, gitu. Tapi dia itu agresif, memang yang agresif. Jadi kita memang harus pakai APD, karena dia gigit kan, yang nyerang wari dan agak das. Kalau kualitasnya, kalau kualitasnya saya lagi-lagi nggak bisa ngukur ya, karena saya memang nggak pernah menguji kualitas untuk madu secara kuantitatif ataupun kualitatif ya ini. Iya. Jadi asumsi saya sih secara umum madu kelulut itu lebih bagus lah dari Apis ini ya. Artinya bukan lebih bagus, lebih ada keunggulan tersendiri ya ini ya. Ya, di sini hadir juga beberapa dosen kita ya, salah satunya Ibu Muflihah. Kita ketahui memiliki cukup banyak lahan yang kosong, tapi lahannya hijau ini. Mungkin Bu Muflihah bisa menyulap lahan-lahan yang hijau itu menjadi lahan warna-warni ini dengan beternak madu kelulut. Ya, Bu Muflihah jika ingin bertanya boleh melayangkan pertanyaan dengan mengetik pertanyaannya di kolom chat gitu ya. Kemudian pertanyaan saya Pak Heri, kalau saya ingin mengambil atau mengolah produk lain seperti yang sampaikan tadi, polen, bipolen dan propolis, itu butuh berapa lama untuk mengembalikan, karena ini kan bipolen dan propolis ini adalah sarangnya gitu ya, sarang dari si kelulut ini sendiri. Nah, untuk mengembalikannya kembali itu berapa lama, dan tentunya si kelulut ini kan terus membangun rumahnya. Apakah kita harus selalu, misalnya kalau pohon itu kita pangkas gitu ya. Nah, bagaimana dengan polen dan propolis ini? Apa harus kita panen juga selain madunya, Pak Heri? Ya, dia kalau semakin kita sering panen, ya dia semakin produktif Pak, semakin bagus juga hasilnya. Ya, contoh misalkan itu propolisnya ya, getahnya, dia itu akan selalu seperti dia itu ada pekerjanya yang memang khusus nyari propolis. Jadi walaupun itu diambil, itu tetap kerja terus cari propolis. Nah, jadi makanya kalau kita propolisnya kita panen, tidak lama dia bikin lagi. Contoh corongnya kan propolis itu Pak, corongnya propolis itu kalau kita ambil, kita rusak gitu ya, dalam semalam dia sudah kembalikan seperti semula lagi bisa. Nah itu karena memang dia ada propolis. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan bangunan atau segala macam, dia akan terus ngambil, kayak seperti madu tuh kita ambil dia akan terus cari madu tetap, tapi jadi tambah banyak di topping gitu. Misalnya kita katakanlah sudah penuh nih toppingnya, nggak panen nih bulan ini, nah nanti dia akan tambah banyak Pak di dalam itu, karena lebah itu dia nggak akan berhenti kerja, dia akan selalu kerja, dan dia kerjaannya itu kerja cerdas ya. Jadi memang sudah ada mapnya dan itu terus yang diambil, dan dia taat sama pimpinan, selalu itu saja yang dikerjakan. Jadi walaupun kita ambil, dia akan ambil terus, ya akan ambil terus seperti itu. Oke, baik Pak Heri, apakah ada masa expire-nya gitu setelah kita panen, misalnya karena ini bahan alami ya, entah itu misalnya basi dan lain sebagainya, tapi berjamur mungkin bisa jadi ya, tapi tadi disampaikan bahwa memiliki aktivitas sebagai antibakteri dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dari segi expire-nya kira-kira berapa lama setelah panen Pak Heri?
Kalau madu kelulut itu relatif lebih cepat daripada madu yang biasa. Nah, kenapa seperti itu? Karena kadar airnya tinggi, Pak. Nah, jadi makanya dia lebih bagus kalau lebih dari panen, nggak terlalu lama, jangan sampai setahun nunggu, itu sudah harus habis. Nah, begitu. Karena dia kadar airnya tinggi. Jadi kalau misalkan madu biasa itu antara 20 sampai 23 kalau misalkan yang biasa-biasa aja nggak dikeringkan. Kalau madu kelulut bisa sampai tinggi, Pak, bisa sampai 27, 28. Nah, gitu. Makanya kalau Bapak lihat di madu kelulut kan dia cair sekali tuh. Dikasih air dia langsung bisa agak buyar gitu karena memang tinggi. Nah, beda lagi kalau di kurangi kadar airnya. Nah, tentu saja masanya akan lebih banyak. Dan tentu saja kalau sesuatu yang dia akan ada airnya lebih banyak kan otomatis berumur ya, pasti akan jadi semakin asam. Nah, itu sudah rumusnya. Jadi nggak mungkin dia akan awet selamanya, nggak mungkin, pasti akan ada masa kadaluarsanya, minimal asam yang ketika kita konsumsi malah jadi penyakit. Nah, begitu. Dan bisa jadi terjadi fermentasi ya, fermentasi secara alami. Betul, Kita ya. berpindah ke pertanyaan dari chat. Kembali lagi dari Pak Kodir Zailani. Apakah boleh di hari Minggu berkunjung ke Bukit Kelulut yang dikelola oleh Pak Heri? Ya, bisa Pak ya. Yang penting konfirmasi dulu. Karena hari Minggu itu biasanya ada agenda-agenda keluarga. Seperti itu. Karena kita memang belum menyiapkan khusus untuk rekreasi. Makanya kalau misalkan berkunjung nanti bisa aja kontak dulu untuk janjian lah. Seperti itu. Karena memang belum ada petugas khusus untuk nemani untuk rekreasi, belum ada kita ini kan. Iya, dan pertanyaan bukan hanya hari Minggu, sebenarnya hari biasa juga bisa. Iya. Hari biasa juga bisa, Pak ya. Iya, ini pertanyaan selanjutnya. Ya, yang penting itu janji dulu, siapa tahu saya. Iya, pertanyaan selanjutnya dari Bu Muflihah. Nampaknya Bu Muflihah tertarik ini untuk menyulap lahannya hijau menjadi warna-warni. Nah, cuma pertanyaannya adalah tadi kan Pak Heri menyinggung tentang hama gitu. Apakah monyet itu salah satu menjadi hama dari madu kelulut? Gitu. Ya, Pak Heri mungkin bisa dijawab. Gitu. Iya, salah satu Bu ya. Salah satu hama kalau dia kelaparan tuh. Nah, itu. Karena tempat saya itu yang di gunung itu banyak monyet. Banyak monyet sekali, dan kawasan di tempat saya itu kan dikelilingi batu bara ya. Batu bara ilegal ya dulunya. Jadi kan tanaman sudah banyak habis. Jadi tinggal di tempat saya. Nah, jadi monyet-monyet itu sering di tempat saya larinya karena masih banyak tanaman, masih banyak pucuk-pucuk yang bisa dia pangkas, dia putiki pucuknya untuk dimakan. Nah, di situ banyak lebah kelulut. Sampai saat ini sih nggak apa-apa, nggak ada dia ngambil madunya, nggak ada sama sekali, ya, nggak ada di. Tapi kalau beruang madu, nah iya, kalau beruang madu, jadi kalau ada beruang madu ya sudah pasti akan dimakan, ya itu. Tapi kalau kalau monyet itu secara langsung dia enggak, karena dia punya bulu ya, punya bulu itu kalau dia diserang tuh kan kayak manusia, dia pasti akan nyerang di bulunya monyet itu. Paling dibuat mainan dia mungkin iya, jadi digoyang-goyang begini, dibuka, dilempar-lempar. Nah, itu biasanya yang lapar ya, yang masih ada gerombolan banyak terus mereka panik segala macam, biasanya suka begitu. Tapi kalau yang kayak tempat saya itu kan banyak juga gerombolan, tapi dia nggak pernah sekalipun ganggu punya saya. Nah, itu. Jadi sebetulnya bukan hama lah menurut saya. Baik. Mungkin itu Pak. Pertanyaan terakhir Pak Heri, mengingat waktu kita juga nampaknya keasikan nih diskusinya, akhirnya lebih 1,5 jam. Ini adalah pertanyaan terakhir. Kalau saya ingin membawa mahasiswa saya berkunjung ke Bukit Kelulut yang dikelola oleh Pak Heri ini di masa pandemi ini, berapa maksimal jumlah mahasiswa yang diperbolehkan? Dan langsung saya tanyakan ini, perlu biayakah Pak Heri untuk berkunjung?
Maksud saya kita mau panen langsung, memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa, merasakan bagaimana menyedot madu langsung dari potnya, dari sarangnya, merasakan bagaimana sensasi asamnya, merasakan bagaimana tekstur propolis dan bipolennya yang langsung dari sarangnya, Pak Heri. Ya, kalau di kita Pak, itu kalau misalkan mau berkunjung dalam jumlah besar, itu kalau di masa pandemi ini 20 sampai 25 masih bisa Pak, karena kan di tempat terbuka. Terus kita ada aula juga, aula yang memang biasa kita buat pertemuan-pertemuan itu 25, 30 cukup ya, dengan berjarak itu bisa. Terus kalau di lapangannya pun begitu, di lapangan karena tempat terbuka relatif aman, yang penting kita pakai masker, sudah mencukupi, bisa antara 25 sampai 30, tapi yang aman ya 20 sampai 25, ya 25 lah maksimum amannya, tidak terlalu desak-desakan. Nah kalau biaya kunjungannya sih tidak ada, cuma kalau cuma untuk ngetes sampel aja, terus panen sampel pas kita ada ya nggak usah bayar, itu aja. Karena memang kita niatkan untuk pendidikan. Nah, itu Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Heri atas waktu 1 jamnya telah hadir bersama kami dalam Berdaring Berirama Unmul series keempat. Harapannya semoga Satu lagi Kak Kemi. Ya, Satu lagi. ya silakan. Jadi nggak harus warna-warni Pak. Jadi tanaman itu nggak hanya dari bunga menghasilkan nektar. Jadi ada yang dari pucuk-pucuk. Nah, jadi kalau ada tanaman liar dicoba aja dulu bisa. Iya, dan Akasia itu dari pucuknya kan. iya, dan saya dapat informasi juga bahwa damar itu juga jadi salah satu sumber dari madu ya, untuk dijadikan sumber makanan bagi kelulut ini. Benar Pak Heri ya? Ya, getahnya Pak bisa dipakai. Ya, ya baik. Terima kasih Pak Heri atas waktu 1 jamnya telah berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan kami para dosen dan mahasiswa, khususnya di program studi sarjana pendidikan kimia, dan tentunya kepada seluruh peserta yang hadir di Berdaring Berirama Unmul pada hari ini. Sebelum kita akhiri Pak Heri, mungkin ada closing statement Pak Heri dari Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya, yang saya harapkan kita selalu belajar, selalu berikhtiar, dan selalu beramal tentunya. Mungkin itu aja Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Heri, dan dengan hormat saya mengundang Ibu Dr. Farah Erika SSI untuk dapat memberikan sepatah dua kata sekaligus menutup acara Berdaring Berirama series keempat kali ini secara resmi. Ya, Ibu Dr. Farah Erika. Ya, nampaknya belum tersambung. Ibu Dr. Farah Erika. Ya baik, nampaknya tidak tersambung. Baiklah, kita berada di penghujung acara Berdaring Berirama Unmul series keempat. Izinkan saya selaku panitia pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Heri atas waktu 1 jamnya telah hadir berbagi ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya memberikan pahala untuk Pak Heri. Amin 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 ya robbal alamin, terutama di bulan Ramadan ini. Dan saya ingatkan kepada para peserta untuk dapat mengisi daftar hadir dan evaluasi yang sudah di-share di chat room, baik di Zoom maupun di YouTube ya. Oh ya, saya lupa ini menyampaikan bahwa acara ini juga
siarkan secara langsung di YouTube program studi S1 Pendidikan Kimia FKIP Unmul. Jadi acara ini akan selalu terrecord, insya Allah bisa akan menjadi pelajaran terus berulang untuk ditonton, insya Allah akan bermanfaat. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Heri. Dan saya Sukemi, mohon maaf jika dalam memandu acara ini terdapat salah kata, hilaf. Sampai berjumpa di Berdaring Berirama Unmul series kelima tanggal 4 Mei 2021 pukul 13.30 hingga 14.30, tepatnya hari Selasa pekan depan, dengan menghadirkan Bapak Profesor Enos Tangke Arung. Beliau adalah dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, ya, dan juga merupakan peneliti PUI Oktal Universitas Mula Warman. Akhir kata, saya Sukemi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Sungai Mahakam, pemecah bui, bersinar putih di ayun angin purung dia, perahu tambangan, balarut banyu, singgah-singgah di jembatan, dari hulu Sungai Mahakam tambangan akan bumi batu bara,